Bagaimana penilaian masyarakat anti korupsi terhadap harta kekayaan mantan pejabat Kanwil Pajak Jakarta Selatan ini, Rafael Aluntri Sambodo? Kami akan membahasnya dengan Maki Boyamin Saiman. Selamat siang, Bang Boyamin. Siang, Anggi. Baik, Bang, jadi apa penilaian Anda soal temuan harta Rafael ini yang fantastis? Ya, kita sebagai umat yang beriman dan juga bagian dari negara Republik Indonesia berPancasila, ingatlah bahwa ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak benar, Tuhan akan menunjukkan itu dengan cara-cara yang tidak kita bisa duga. Dulu ada kasus pajak yang nilainya juga 40-an miliar, itu terbongkarnya gara-gara anak buahnya ada yang bertobat dan kemudian pernah menanam investasi di Kepulauan Maluku begitu, terus pecah kongsi, terus dia dilaporkan dan dia bertobat malah melaporkan atasannya sampai level tertentu ditangani oleh KPK. Jadi proses-proses bahwa orang menumpuk harta kekayaan yang luar biasa dengan cara-cara tidak benar nanti akan terbongkar kok. Jadi ini sesuatu yang saya yakin akan menunggu waktu aja, dan ini salah satu proses-proses yang memang di sistem pemerintahan kita tata kelola yang belum baik, tidak mencegah ketirisan, apalagi bocor juga gitu, dan juga belum anti rasuah, masih menyalahgunakan jabatan wewenangnya, dan lebih banyak pada posisi seakan-akan mereka mendalilkan itu sebagai sebuah yang layak diterima dengan alasan, loh ini hanya ucapan terima kasih, masa nggak boleh gitu. Nah, atau konflik-konflik kepentingan yang lain itu, dan ini banyak dilakukan oleh oknum-oknum kita, dan saya tidak kaget kalau ini ada oknum pajak yang kebongkar hartanya banyak. Ini hanya gunung es saja, Andi. Oke, Bang, jadi yang salah atau ini pengawasannya di Kemenq-nya sendiri, atau memang dari sistem kita yang tidak terlalu detail untuk memperhatikan ada perilaku-perilaku seperti ini, Bang? Ya dua-duanya, bahkan ada 3 faktor yang lain lagi gitu. Keteladanan yang belum ada, sistem yang buruk, dan kemudian juga pengawasan, apalagi karena proses yang perbaikan juga tidak pernah ada. Oknum pajak ini yang tertangkap KPK kan sudah berulang-ulang, dan bahkan dulu Kejaksaan Agung itu ada namanya Bahasim Asifi juga dulu diproses segala macam, tapi saya belum melihat selain hanya meningkatkan kesejahteraan dengan remunerasi dengan alasan kalau gajinya tinggi maka tidak akan korupsi, tapi nyatanya tidak berpengaruh itu. Jadi kembali kepada persoalan tata kelola yang baik, inilah kuncinya, terbuka, transparan. Bagaimana kasus pajak yang kemarin oleh KPK yang terkait dengan 3 perusahaan besar itu ternyata dimain-mainkan itu karena apa? Tidak transparan. Karena juga ada dugaan kong-kali-kong bagaimana malah oknum pegawai pajak itu menawari wajib pajak untuk membayar pajak yang sedikit atau dikurang-kurangi gitu. Bahkan kejadian pernah itu misalnya ada pajak yang harusnya 2 miliar, itu hanya dibayar 400 juta, terus kemudian kepada oknumnya dibayar 200 juta. Jadi daripada bayar 2 miliar kan lebih baik bayar hanya 600 miliar, yang masuk negara 400, yang masuk oknumnya 200. Jadi ini sering pada posisi tataran-tataran seperti itu masih banyak dijumpai, dan ini belum ada perbaikan untuk menuju sesuatu yang lebih transparan, lebih terbuka, sehingga anti korupsinya akan nampak. Jadi wajib pajak dengan alasan itu rahasia gitu, sehingga tidak bisa dibuka. Saya punya catatan, kasus pajak penggelapan tunggakan pajak 1,7 triliun dengan alasan perusahaan bubar cukup diselesaikan dengan 20 miliar terhadap orang pengurus direktur yang tidak punya saham. Sementara yang punya saham sampai sekarang tidak dikejar. Padahal itu surat sanderanya itu bahkan ditandatangani menteri. Kok menteri bisa aja tidak ngejar bagaimana yang 2 lain misalnya. Jadi ini memang belum ada sesuatu yang menurut saya sampai level tertinggi bisa memberikan teladan yang baik dan pengawasan yang baik. Itu, Anggi. Oke, pengawasan melalui digitalisasi juga masih kurang, Bang. Apakah Maki melihatnya ada modus-modus tadi seperti kong kali kong ya dengan wajib pajak ini terus terjadi karena sistemnya, tapi kan sudah digital juga sih, gitu. Gimana, Bang? Iya, misalnya begini, laporan ke dalam pun juga tidak terlalu digubris. Bahkan saya punya case itu di Bea Cukai itu ada dugaan pemerasan atau gratifikasi sudah dilaporkan, sudah, tapi dipending malahan ke dalam. Akhirnya orang-orang yang merasa jadi korban lapor ke saya, terus saya ambil dan saya proses ke penegak hukum. Akhirnya diproses. Baru aja minggu kemarin inkrah sampai level kasasi dinyatakan terdakwanya itu bersalah. Padahal itu dulu sebenarnya sudah
masuk sepenuhnya, bahkan ada rekamannya juga pembicaraan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, tapi tidak ditindaklanjuti. Selesai rame-rame di proses hukum. Dan itu bahkan si oknum tadi dibersihkan nama baiknya dengan atasan yang berhak menilai, itu bahkan dinyatakan dia tidak terlibat. Jadi ini saya bisa berharap apa lagi gitu kalau ini sistem masih berjalan seperti itu. Jadi saya selalu punya persoalan-persoalan di Kementerian Keuangan ini, pajak maupun bea cukai, masih banyak persoalan-persoalan yang timbul yang itu memungkinkan oknum nakal akan leluasa mencari keuntungan pribadinya. Belum ada sistem yang bisa mencegah itu, menurut saya belum ada. Oke, belum ada sampai sekarang ya Bang ya? Sampai detik ini karena kejadian itu kan, ini kan hanya kebetulan aja anaknya menganiaya orang sehingga terungkap bahwa dia hedon dan lain sebagainya, baru orang LHKPN. Seperti ini kepala PPATK aja komplain, udah 4 tahun yang lalu dilaporkan KPK, dilaporkan Irjen, tidak ada tindak lanjut. Bahkan dia masih punya jabatan. Ini bagaimana kita bisa menyatakan sudah ada pengawasan yang baik? Berarti kan belum ada memang nanti. Oke, Bang, satu hal, wajarkah pejabat kaya, Bang? Saya yakin tidak wajar. Karena apa? Kalau bicara mereka ngeklaim warisan dari mana kan ketahuan. Atau mereka punya bisnis, lo berarti malah salah. Bagaimana dia jadi pejabat kok masih bisa berbisnis? Gitu kan. Jadi sesuatu yang itu, maka kenapa kemudian pejabat itu sebenarnya tidak boleh berbisnis, tidak boleh pemegang saham segala macam, biar tidak konflik kepentingan. Karena ujungnya nanti konflik kepentingan yang dirugikan siapa? Masyarakat lagi. Masyarakat jangan dilihat orang miskin aja, orang kaya pun, pengusaha pun dia harus dilayani dengan baik. Tapi kalau oknum pejabatnya konflik kepentingan karena punya bisnis yang sama, bagaimana dia akan berlaku fair? Ini yang sangat kita prihatinkan. Banyak pejabat kita konflik kepentingan aja tidak paham. Bahkan dalam kasus yang misalnya kemarin kita catat bersama KPK, gitu, pimpinan KPK Bu Lili Pintauli merasa tidak salah ketika dia menerima fasilitas nonton Mandalika dan kemudian merasa tidak ada masalah, diterima-terima aja. Padahal sementara KPK juga sedang menangani kasus di Pertamina. Seakan-akan itu tidak masalah gitu. Jadi di pejabat-pejabat kita konflik kepentingan aja nggak paham. Gitu. Atau pura-pura tidak paham gitu. Jadi dianggap pemberian itu sebagai hadiah atau sebagai ucapan terima kasih yang layak diterima. Gitu. Padahal nggak mungkin kan kalau orang kok diberi fasilitas atau dikasih uang banyak kalau tidak ada pamrihnya. Buktinya kalau memang mau beramal ya ke panti asuhan gitu kan. Nggak ada kok yang nawari Boyamin juga nggak ada. Gitu loh. Bang, jadi kalau melihat ke kasus ini ya, apakah memang melihat sudah sistemik apa yang terjadi saat ini, Bang? Ya kalau ditanya saya, ya saya punya teori, punya pendapat itu sudah sistemik dan sulit untuk memberantasnya dalam konteks sehari 2 hari. Kalau belum sistemik kan bisa diberantas setahun. Tapi buktinya ini menurut saya sejak dulu kasus-kasus yang ASEAN Agri tahun 2008 itu, bagaimana proses-proses yang dugaan penggelapan pajak seakan-akan oknumnya juga nggak tahu, tapi belakangan pura-pura tahu, tapi ternyata juga ada proses-proses yang lain begitu, dan juga membiarkan transfer pricing misalnya, menjual barang ke luar negeri seakan-akan dijual murah, padahal itu terafiliasi harus untuk menghindari pajak dalam negeri yang mahal misalnya. Itu sampai sekarang juga masih ada praktek begitu, tidak pernah bisa ditangani dengan baik. Padahal gampang, misalnya batu bara, harga di luaran itu 10.000. Kok ini ada perusahaan batu bara yang menjual hanya 2.000? Alasannya itu kontrak panjang. Nggak mungkin lah itu. Itu hanya akal-akalan aja menurut saya. Dan itu sampai sekarang istilah transfer pricing membuat harga murah supaya menghindari pajak, sampai sekarang juga belum ada solusi. Dan kemudian menurut saya kita yang hanya PBB kemarin di Solo aja dinaikkan 400 kali lipat untuk pajak bumi bangunan. Jadi rakyat kecil seakan-akan malah dikejar-kejar membayar pajak, tapi yang permainan tingkat atas, bahkan ini aja istilahnya pegawai pajak yang justru tidak membayar pajak kan gitu kan. Nah, juga bagaimana dugaan permainan istilahnya barang-barang mewah dari luar negeri, justru teladannya ada oknum-oknum yang memasukkan tidak membayar bea masuk misalnya. Dan inilah yang sebenarnya akan diketawakan kalau sebenarnya seakan-akan ini hangat-hangat ayam keras segala macam terus dicopot jabatannya segala macam. Ini masyarakat juga sebenarnya boleh aja ketawa karena level-level itu nyatanya banyak oknum pejabatnya di atas yang memasukkan sepeda Brompton tidak bayar bea masuk. Kan ada pernah kejadian seperti itu. Nah ini loh yang saya yakin sih masyarakat paham kok, dunia sekarang itu internet, medsos sekian banyaknya gitu kan. Ada oknum BUMN memasukkan motor gede di
di apa istilahnya dipotong satu-satu. Ada juga yang oknum politisi yang memasukkan barang lewat pelabuhan kecil di luar Jawa misalnya. Itu ternyata mobil mewah katanya cuma mesin pemintal. Hal ini sampai sekarang masih terjadi gitu loh. Masih terjadi ya. Jadi Bang, kalau misal kita mengutip netizen gitu ya, warganet ya, jangan sampai kita bayar pajak untuk membayar Robicon orang ya Bang ya. Oke. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Bang Boyamin Saiman, terima kasih atas waktunya di siang hari ini Bang. Terima kasih.